Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan kita, dimana latihan kita sebelumnya kita menganalisis uji hubungan menggunakan Pearson korelasi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan dengan menganalisis menggunakan uji regresi linear sederhana, masih menggunakan variabel numerik dengan numerik gitu ya, baik independen maupun dependennya. Oke, regresi linear sederhana itu merupakan suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antar variabel. Oke, kita tahu bahwa bentuk atau arah korelasi atau hubungan tadi ada yang positif, ada yang negatif, atau bahkan tidak ada hubungan. Nah, bentuk di sini digunakan untuk meramalkan nanti dengan uji regresi linear sederhana ini. Hanya dengan menggunakan dua variabel kita dapat meramalkan variabel dependennya tadi berdasarkan variabel independen. Oke, jadi tentunya dengan persamaan garis linear. Persamaan garis linear sederhana adalah seperti ini: Y sama dengan A plus B kali X, di mana X adalah yang mau kita variabel independennya. X adalah variabel independennya. Jadi Y variabel dependennya. Kita akan mencari nilai Y berdasarkan nilai independennya. Y adalah variabel dependen, X variabel independen, A adalah intercept atau rata-rata Y ketika X sama dengan 0. Rata-rata Y ketika X sama dengan 0. Oke, jadi kalau tadi di awal tadi di video sebelumnya kita mencontohkan adalah hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi, maka rata-rata Y A ini adalah intercept ketika berat badan ibunya sama dengan 0. Ketika berat badan ibunya 0, maka Y adalah berat badan bayi yang akan dilahirkannya. Oke, jadi kira-kira seperti itu bentuk persamaan garisnya. Kemudian B adalah slope atau perkiraan besarnya perubahan nilai variabel bila X berubah 1 unit pengukuran. Jadi kalau kembali ke contoh, X adalah berat badan ibu. Ketika berat badan ibu naik 1 kilo, maka berat badan bayi yang akan dilahirkannya akan berubah sebesar B, akan sebesar slope. Kalau ibunya naik 2 kilo, maka B-nya adalah 2 kali slope, dan seterusnya. Sedangkan nilai E adalah nilai kesalahan atau nilai error, yaitu adalah selisih nilai Y individual yang teramati dengan Y yang sesungguhnya pada X tertentu. Standar errornya. Oke, untuk mempermudah pemahaman ini semua, kita langsung saja ke latihan. Oke, berikut kita akan melakukan analisis regresi linear dengan menggunakan data berat badan ibu dan berat badan bayi. Kita masih tetap menggunakan data ASI. Oke, teman-teman bisa download, atau jika sudah download ya dapat langsung dibuka begitu. Oke, dalam analisis regresi ini kita harus menentukan variabel dependen dan variabel independennya. Nah, berbeda dengan Pearson korelasi di mana tidak ada variabel independen dan dependen. Oke, jadi tidak perlu kita memutuskan ini independen dan dependen begitu. Tapi pada uji regresi linear ini kita harus menentukan mana yang variabel independen dan mana variabel dependen. Tentu berbicara tentang dua variabel ini, yaitu berat badan bayi dan berat badan ibu, yang menjadi variabel independennya atau yang menyebabkannya pastinya adalah berat badan ibu. Sedangkan berat badan bayi adalah variabel dependen atau yang disebabkan atau yang dipengaruhinya atau yang dipengaruhi begitu. Oke. Sebelum ke langkah selanjutnya untuk mengenai langkah-langkah uji, kita akan pahami dulu begitu ya. Mana tadi kita ingin menguji apakah ada hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Kemudian kita akan memprediksikan berapa berat badan bayi yang akan dilahirkan oleh seorang ibu jika berat badannya sekian misal. Oke, kita akan pahami dulu untuk kerangka konsepnya. Kerangka konsep, oke, di sini ada variabel ibu dan variabel bayi. Variabelnya adalah berat badan ya, berat badan ibu dan berat badan bayi. Yang sebelah kiri sini adalah variabel independen atau variabel X, dan sini adalah variabel Y adalah berat badan bayi atau variabel dependen yang dipengaruhi.
tentu dengan kerangka konsep seperti ini kita harus membuat suatu jawaban sementara, yaitu adalah hipotesis. Hipotesis alternatif selalu berbicara tentang ada hubungan, ada perbedaan dan lain sebagainya. Maka pada kasus ini hipotesis alternatifnya adalah ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi di mana tahun berapa. Oke, ini adalah menyesuaikan dengan di mana penelitian kita akan dilakukan dan tahun berapa. Sedangkan hipotesis nol selalu berbicara tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada dan lain sebagainya lah. Maka pada kasus ini hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi di mana tahun berapa. Oke, nah maka dari hipotesis ini, karena uji regresi linear ini mampu meramalkan, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah berapa berat badan bayi yang akan lahir bila berat badan ibu sebesar 75 kilo. Misal, ini 75 kilo ini adalah misal. Jadi kalau seandainya kita ingin meramalkan berapa sih kira-kira berat badan bayi yang akan dilahirkan oleh ibu yang berat badannya segini, 75 kilo begitu. Jadi atau ini bisa kita ganti jadi 60, 50 atau sebagainya. Jadi kita bisa meramalkan. Nah, persamaan garis regresi linear ini memungkinkan untuk kita meramalkan bahwa ternyata kira-kira kalau berat badan ibunya 75 kg, maka kira-kira bayi yang akan lahir nanti adalah sekian kilo. Nah, akan seperti itu. Oke, kita akan kembali pada langkahnya. Langkahnya adalah tetap silakan menggunakan data ASI, kemudian klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ingat kotak dependent dan independent jangan sampai tertukar. Karena kita sudah menentukan mana yang variabel independent, mana variabel dependent. Oke, maka di sini jangan sampai terbalik. Di tampilan kotak atas gitu nanti kita akan buka di SPSS-nya. Dependent diisikan variabel dependent. Maka kotak independent kita isikan variabel independent, itu berat badan ibu. Oke, kita akan buka di SPSS-nya langsung. Nah, kita sudah di SPSS, kita langsung saja klik analyze, kemudian pilih regression, pilih linear. Oke, saya ulangi lagi, klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Maka akan muncul jendela baru. Ingat, dependent dan independent. Dependentnya adalah faktor yang disebabkan. Nanti pada kasus ini adalah berat badan bayi. Sementara yang menyebabkan atau variabel independennya adalah BB ibu. Kita masukkan. Kalau sudah, metode biarkan enter seperti ini. Langsung saja oke. Nah, di regression. Oke. Silakan klik model summary. Model summary ini menunjukkan hubungan dan koefisien korelasi. Hubungannya ya, kekuatan hubungannya. Nilai R ini adalah sama dengan uji irisan korelasi, itu menunjukkan kekuatan hubungan. Kekuatan hubungannya ada 0,684. Oke. Nah, nilai R ini menunjukkan adalah 0,684, ini berarti masuknya hubungan antara BB ibu dan BB bayi termasuk kuat. Oke. Cek video sebelumnya, cek standarnya ada yang 4 area maupun 5 area, baik menurut Carlton maupun menurut Sapyodin Dahlan. Pelajari lagi. Kemudian R square, nilai R square itu adalah pangkat 2 dari nilai R sebesar 0,468. Nah, nilai R square ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruhnya atau memberikan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar sekian, sebesar ini. Jadi, kalau tadi di awal kita punya kerangka konsep. Kerangka konsepnya adalah umur ibu. Sebentar saya akan buka. Nah, bukan umur ibu, BB ibu.
Karena konsepnya adalah BB ibu yang berhubungan dengan BB bayi. Maka R² menunjukkan bahwa BB ibu ini mampu menjelaskan terjadinya BB bayi sebesar sekian persen. Oke, pahami itu dulu. Kita akan kembali ke SPSS-nya. Output, oke. Nah, di model summary nilai R² sebesar 0,468. Kalau ini kita jadikan persen, berarti 46,8%. Artinya variabel berat badan ibu mampu menjelaskan 46,8% berat badan bayi. Lantas sisanya dari mana? Oke, 46, sekian persen tadi. Berarti sisanya sekitar 33, sekian, 34 sekian. Itu dari mana? Itu disebabkan oleh variabel-variabel lain yang di intervensi ini kan mungkin banyak. Variabel-variabel lain yang tidak kita teliti. Yang kita teliti kan hanya berat badan ibu dan BB bayi, gitu ya, yang kita analisis. Mungkin saja ada HB ibu, ada umur ibu, ada macam-macam sini, sehingga mempengaruhi berat badan bayi. Tapi pada uji ini kali ini di regresi linear ini kita hanya ingin melihat hubungan antara berat badan ibu dengan berat badan bayi yang didapatkan 48, sekian persen, gitu ya. Oke. Nah, 46,8%. Berarti ada 63,2% yang disebabkan oleh faktor lain. Oke. Ini disebut nilai koefisien determinasi R². Dapat dari mana nilai ini? Nilai ini dipangkat 2, maka akan ketemu nilai ini. Oke, kita tinggalkan model summary, kita lanjut ke output tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA, nilai signifikansinya menunjukkan nilai 0,000. Ini akan lebih kecil dari alfa kan? Ini menunjukkan bahwa ini lebih kecil dari alfa. Berarti analisis yang kita lakukan, regresi linear sederhana ini cocok dengan data yang kita punya. Artinya kalau ini cocok, maka kita masih bisa meyakinkan bahwa hasil ramalan kita tadi akan tepat, begitu ya. Cocok berarti. Oke, boleh dilanjutkan. Lanjut. Pada output koefisien, nah kita akan mendapatkan nilai A plus B, nilai A dan B, di mana A adalah konstanta. Nilai B adalah ini, berat badan bayi, Oke, jadi supaya tidak pusing, tidak bingung, pada output koefisien ini silakan baca hanya konstan dan variabel di bawahnya adalah berat badan ibu. Oke, ini nilai A, ini nilai B, sudah pahami saja. Oke, nilai A sebesar 657,924, nilai B adalah 44,383. Ini kalau berat badan ibunya satu satuan. Jadi kalau berat badan ibu adalah satuannya kilo, maka setiap 1 kilo berat badan ibu maka harus dikalikan dengan nilai B ini. Oke, supaya tidak bingung lagi. Kita sudah dapat nilai A, nilai B, maka nilai X yang tadi di latihan di pertanyaan saya di awal di slide atas. Nah, yang ini nilai X kita akan coba meramalkan bahwa nilai X-nya 75 kilo. Oke, ingat ya. Nah, maka berat badan ibu tadi kita yakinkan bahwa kita ingin mencari tahu kira-kira bayi yang akan lahir dari ibu yang punya berat badan 75 kilo kira-kira berapa gram sih, berapa kilo sih bayi yang akan lahir begitu. Oke, dengan persamaan garis seperti ini kita bisa meramalkan. Oke. Ini teman-teman bisa baca begitu ya. Saya akan langsung saja pada hitung-hitungan yang penting karena ini akan sangat membingungkan kalau tidak difahami gitu ya. Nih, di slide sebelumnya kita punya PR gitu ya,
ingin mencari berapa sih berat badan bayi yang akan lahir pada ibu yang beratnya 75 kg. Maka dengan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan A plus B kali X, kita dapat menghitung berapa berat badan bayi yang akan lahir gitu ya. Contoh, berat badan bayi atau Y sama dengan ini alfa A, nilai A 657,929 ditambah B 44,38 dikali berat badan ibu. Berat badan ibu adalah 75 kilo. Cara menghitungnya ingat, karena ini adalah tambah, maka dikerjakan belakangan. Kali duluan. Jadi 44,38 dikali 75, maka hasilnya adalah 3328,5. Ini supaya tidak membingungkan. Seperti itu ya. Nah, 3328 gram, ini satunya adalah gram karena berat badan bayi, 5 ditambah konstanta 657,9 gram. Maka kita dapat meramalkan bayi yang akan lahir dari ibu yang punya berat badan 75 kg adalah sebesar 3985,4 gram. Berarti hampir 4 kilo bayi yang akan lahir. Begitu ya. Ini adalah tabel penyajian. Ini kalian tidak perlu memasukkan BB ibunya berapa begitu ya. Sebutkan saja adalah BB ibu ini kita gunakan untuk memperkirakan nanti. Berapapun BB ibunya bisa kita hitung dengan persamaan garis regresi ini. Kemudian tentunya tabel, punya kepala tabel begitu ya. Kemudian ada tabelnya, tabel silahkan sesuaikan dengan panduan. Apakah tabel tertutup seperti ini, apakah tabelnya terbuka. Kemudian pasti ada deskripsi dari tabel tersebut. Jika sudah, kita akan kerjakan latihan. Ini ada latihan, silakan gunakan data ASI. Ini masih menggunakan data ASI dengan catatan bahwa setiap soal ini, pertanyaan ini, gunakan kedua uji yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu gunakan uji Pearson korelasi dan regresi linear sederhana. Catatannya begini, kalau ada hubungan dan ternyata hubungannya kuat, maka Pearson korelasi bisa dilanjutkan. Regresi linear bisa dilakukan, maksud saya. Regresi linear bisa dilakukan dan kita bisa meramalkan gitu ya. Tapi jika tidak ada hubungan, maka stop sampai dengan Pearson korelasi saja. Tidak perlu melakukan regresi linear sederhana. Begitu catatannya. Demikian. Selamat belajar, selamat latihan. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat, memberikan gambaran bagaimana ke depan teman-teman menganalisis begitu ya, menganalisis data, baik data penelitian maupun data-data kesehatan yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.